Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari perancangan tata letak fasilitas. Kami sendiri dari FRI 061 dengan nama perusahaan CV Nebersleep. Kami beranggotakan saya, Fatia Nafilagina dengan NIM 120 11 80 39, lalu ada rekan saya, Muhammad Fikri Aplian Adriansyah dengan NIM 120 11 84 122, dan juga satu lagi rekan saya, Pratiwi Novayanti dengan NIM 120 11 84 044. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Baik, selanjutnya adalah jarak dari supplier ke kandidat perusahaan. Untuk yang pertama itu ada Neberslip A di Jalan Mengger, Mohtoha, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk supplier yang pertama itu ada CV Abadi di Jalan Gang Ibu Kares nomor 270C. Jarak dari Neberslip A ke CV Abadi itu 10,3 km. Nah, yang kedua ada Istana Aluminium di Jalan Peta nomor 79 sampai 81. Jarak dari Neberslip A ke Istana Aluminium itu 6,3 km. Lalu yang ketiga ada supplier Rutex di Jalan Jatihandap nomor 121. Jaraknya dari Neberslip A ke Rutex itu 11,3 km. Nah, kandidat yang kedua ini ada di Jalan Amir Mahmud, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Jarak dari Neberslip B ke CV Abadi 10,43 km. Dari Neberslip B ke Istana Aluminium 16,22 km. Dari Neberslip B ke Rutex 20,72 km. Lalu kandidat yang terakhir itu ada Neberslip C di Jalan Gandasari nomor 60, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, jarak dari Neberslip C ke CV Abadi itu 17,68 km. Lalu dari Neberslip C ke Istana Aluminium 17,88 km. Lalu yang terakhir dari Neberslip C ke Rutex itu 32,95 km. Nah, selanjutnya kita akan menentukan skor atau nilai dari setiap faktor di tiap-tiap alternatif menggunakan factor rating. Yang pertama itu ada faktor yang kuantitatif. Nah, faktor kuantitatif ini nilai-nilainya didapat dari studi literatur yang telah kami lakukan. Untuk bobot-bobotnya itu ada UMK, land cost, availability land, supplier distance CV Abadi, supplier distance tanah aluminium, dan supplier distance untuk Rutex. Nah, di sini dihitung untuk tiap-tiap alternatifnya dari tadi Neberslip A, Neberslip B, dan Neberslip C. Nah, berikut merupakan nilai-nilainya. Lalu, untuk tabel yang di bawah ini merupakan normalisasinya. Nilai-nilainya didapat dari mana? Yaitu didapat dari Excel, perhitungan Excel yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya itu ada faktor kualitatif. Nah, di sini bobotnya itu ada transportation access, nature disaster, HR quality, dan potential market. Untuk nilai-nilai dari tiap alternatifnya ini didapat dari responden survei yang telah kami lakukan, dan berikut merupakan nilainya. Nah, setelah memberi skor pada faktor kuantitatif dan kualitatif tadi, di sini kita rangkum lagi si faktor kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, setelah itu kita total alternatifnya. Untuk Kota Bandung, skor totalnya itu 37,18. Dan untuk Kota Cimahi 30,37. Lalu yang terakhir dari Kabupaten Bandung itu 25,85. Nah, setelah dilakukan perhitungan yang tadi, kami simpulkan bahwa PT Neberslip ini akan memilih di skor yang paling besar, yaitu di Kota Bandung dengan skor 37,18. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu routing sheet. Pada routing sheet ini kita memerlukan data demand, working days in 1 year, working hour, working days per week-nya. Nah, di sini ada operation itu nama masing-masing operasinya yang digunakan, proses. Sedangkan facility name itu adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses tersebut. Ada dimensi masing-masing setiap proses, volume, dan processing time yang dilakukan setiap proses itu ada dalam satuan menit. Dan theoretical machine capacity-nya secara teoritis itu kapasitas mesinnya berapa. Lalu ada scrap, sisa dari proses tersebut. Dan ada defect, kemungkinan gagalnya dari suatu proses.
Lalu ada efisiensi. Di sini 99% menunjukkan bahwa pengoperasian tersebut membutuhkan adanya operator, namun pekerjaannya tidak terlalu berat. Sedangkan 100% itu di mana kondisi dari mesin itu masih baru dan tidak membutuhkan operator dalam pengerjaannya. Lalu ada actual machine capacity unit per day-nya dan ada amount of actual machine. Kenapa di sini semua 0? Karena di sini kita asumsikan bahwa kamu perusahaan baru yang baru akan membeli sebuah fasilitas. Jadi kita belum punya gitu. Lalu di sini required production amount per day-nya berapa? Lalu ada prepare production amount, ada machine theoretical per unit, dan ada required actual per unitnya berapa. Nah, melalui perhitungan ini kita dapat total actual machine required untuk perusahaan kami memproduksi produk ini sebesar 13 unit. Untuk material handling equipment yang terpilih yaitu troli dengan dimensi length 1,15 meter, widthnya 0,61 meter, height-nya 1,1 meter, dengan total kapasitinya 120 kg. Jumlah MH kami yang terpilih itu 1 unit. Sedangkan untuk stackingnya, untuk masing-masing prosesnya bisa dilihat pada tabel. Kami mendapatkan hasil ini melalui aplikasi Stack Builder, di mana dari GBBU batang skop ke A ada 99 unit, A ke B 99 unit, B ke C 148 unit, C ke D 148 unit, D ke E 216 unit, lalu ada GBBU gagang skop ke F 183 unit, GBBU wadah biji dan tutup wadah biji ke G 6263 unit, F ke H ada 183 unit, G ke H 6263 unit, GBBU ujung sekop ke I ada 39 unit, H ke J 177 unit, I ke J ada 39 unit, J ke K 28 unit, K ke L 28 unit, L ke M 27 unit, M ke W 26 unit, dan W ke shipping ada 26 unit. Setelah didapatkan unit load sebesar 31, kita ketahui bahwa faktor dari 31 itu ada 1 dan 31. Nah, setelah mendapatkan kedua faktor tersebut, kita membuat Gantt chart untuk menentukan waktunya berapa. Setelah berhasil membuat Gantt chart masing-masing, diketahui untuk unit load 1 didapatkan waktu sebesar 1146, sedangkan untuk unit load 31 didapatkan waktu 1382. Nah, maka waktu optimalnya adalah 1146 dengan frekuensi pengantaran masing-masing proses itu adalah 1, 1, 1. Nah, selanjutnya ada luas area, di mana total area yang kita gunakan ada sebesar 795 meter persegi dengan masing-masing ada kantin 64 meter persegi, toilet 16 meter persegi, security post 8 meter persegi, mask sebesar 60 meter persegi, employee parking ada 160 meter persegi, office 84 meter persegi, dan production floor ada 403 meter persegi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai from to charge atau FTC, di mana yang pertama itu kami menentukan material handling cost yang didapatkan dari travel distance of material handling dan material handling cost per meter, sehingga total dari material handling cost-nya ini Rp185.906. Dan untuk pada tabel FTC ini sendiri, semisal dari RAC ke GBBU, itu ada berapa sih dari receiving area yang menuju ke GBBU, yaitu ada 4, yaitu RAC ke GBBU untuk batang skop, RAC ke GBBU untuk gagang skop, RAC ke GBBU untuk wadah biji dan tutup wadah biji, dan RAC ke GBBU untuk ujung skop. Sehingga jumlah di sini itu merupakan penjumlahan dari material handling cost dari keempat yang tadi itu. Dan untuk yang lainnya dapat dilihat seperti di layar. Dan didapatkan total cost-nya ini sama dengan total material handling cost-nya, yaitu Rp185.909. Lalu berikutnya setelah dilakukan ARC atau Analysis Relationship Chart, kita melihat nih hubungan antara satu workstation ke workstation lainnya itu
hubungannya seperti apa, boleh berdekatan atau tidak boleh berdekatan, dan didapatkan initial layout-nya sebagai berikut. Dan berikut merupakan initial layout setelah ditambahkan fasilitas lain. Berikut merupakan final layout dari CV Neverslip. Di sini gerbang, lalu sebelah gerbang itu ada security post, dan sebelah security post itu terdapat parking area. Dan jika dari parking area jalan lurus ke depan sini, ini terdapat office. Lalu setelah office, sebelahnya ini ada kantin. Dan jika kita jalan lebih dalam, itu di sebelah kanannya akan ada musola. Dan di sebelah kirinya itu akan ada toilet serta tempat wudhu. Ini bentukannya. Lalu, jika kita jalan lurus ke depan sini, kami akan menemukan pintu dari receiving area. Dan ini area dalam dari production floor CV Neverslip. Dan jika keluar dari area tadi, maju sedikit ke depan, itu bakalan ada shipping area. Dan ini pintu untuk shipping areanya sendiri, sedangkan isi dalamnya sama seperti sebelumnya. Lalu kita keluar lagi, kita kembali ke area depan. Ini terdapat pintu dari production floor itu sendiri untuk para karyawan masuk. Mungkin untuk production floor tampak depan yang lebih jelas seperti berikut. Di mana N itu merupakan area GBBU, R merupakan receiving area, O merupakan GBBP area, S itu merupakan shipping area, dan W itu merupakan warehouse. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelayakan usaha. Dapat dilihat pada layar bahwa NPV dari CV Neverslip itu sebesar Rp5.634.047.813, di mana jika NPV ini lebih besar dari 0, maka dapat dikatakan usaha yang kami bangun ini layak. Lalu untuk payback periodnya itu, CV Neverslip membutuhkan waktu 1,89 tahun untuk mengembalikan modal pada periode awal. Dan untuk BP-nya ini, kelayakan kami berada di 0,8. Lalu untuk IRR sendiri dapat kita lihat bahwa kami mengambil persentasenya itu 47% dan 48%. Sehingga IRR-nya itu 47,57%. Sehingga dapat disimpulkan jika IRR lebih besar dari MIRR, maka usaha dapat dikatakan layak. Dan untuk BCR ini sendiri dapat didapatkan hasil yaitu 1,17 atau 1,17, di mana jika BCR ini lebih dari 1, maka dapat dikatakan layak. Sekian presentasi dari kami, kelompok FRI 061, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.